Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali jumpa dengan teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi di bab 2, yaitu tentang pemutaran roda Dharma. Setelah Buddha menerima dana makanan dari Tapusa dan Balika, kemudian juga Buddha berjumpa dengan Upaka di dalam perjalanan menuju Taman Rusa Isipatana. Nah, pada saat itu Buddha juga melakukan perjalanan lebih dari 360 km dengan berjalan kaki, sekitar 360 km yang dilalui dengan berjalan kaki. Kemudian Buddha sampailah di Taman Rusa Isipatana. Ketika telah sampai di Taman Rusa Isipatana, beliau kemudian menuju ke para 5 pertapa atau Pancawagya ini berdiam. Pancawagya ini yang terdiri dari Kondana, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Kemudian ke 5 petapa atau Pancawagya ini melihat Buddha yang sedang berjalan memasuki Taman Rusa Isipatana. Ketika melihat Buddha yang sedang menuju ke Taman Rusa, menuju ke arah mereka, 5 petapa ini masih menganggap bahwasanya Buddha ini belum mencapai penerangan sempurna dan masihlah seorang petapa Gautama yang pada saat itu dianggap gagal. Karena kenapa dianggap gagal? Mereka menganggap bahwa petapa Gautama ini telah kembali ke kehidupan yang biasa-biasa atau ke kehidupan yang pemuasan nafsu, karena petapa Gautama menghentikan pertapaan kerasnya. Nah, pada saat itu 5 pertapa ini bersepakat agar ketika nanti Buddha ini mendekati mereka, mereka ini tidak akan memberikan hormat, tidak akan menyapa, tidak juga mau menyambut, bahkan mereka juga tidak akan memberikan atau mempersilahkan tempat duduk silahkan, enggak ya silahkan. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya jangan nanti ada yang menawarkan diri untuk menerima pata atau mangkuknya dan juga jubahnya, biar petapa Gautama itu pegang sendiri, letakkan sendiri pata dan juga jubahnya. Intinya mereka itu bersepakat untuk acuh dan tidak peduli terhadap Buddha yang masih mereka anggap sebagai petapa Gautama. Nah, kemudian ketika Buddha datang lebih dekat kepada mereka, mereka melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dan berubah dari petapa Gautama. Mereka melihat bahwasanya petapa Gautama yang ini kok tidak sama dengan petapa Gautama yang dulu mereka kenal. Karena pada saat itu Buddha ini sangat agung dan mulia, yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Penampilan Buddha yang begitu agung dan begitu mulia ini kemudian seolah-olah membuat kesepakatan yang mereka sepakati tadi itu, mengacuhkan itu, ini menjadi luntur. Satu persatu dari mereka kemudian memberikan hormat, ada yang menyambut mangkuk dan jubahnya, ada yang kemudian mempersilahkan duduk, ada yang segera mengambilkan air untuk membasuh kaki Buddha. Nah, pada saat itu para petapa atau 5 petapa ini masih menganggap bahwa Buddha ini seorang petapa Gautama, dan mereka memanggil dengan kata Abuso, yaitu sebuah sapaan yang untuk tingkat mereka yang lebih muda atau yang sebaya. Pada saat itu Buddha kemudian mengatakan bahwa petapa, jangan memanggil Tathagata dengan nama saja atau dengan Abuso, tetapi panggillah dengan yang mulia atau Bagawa. Tathagata telah mencapai penerangan sempurna. Dengarkanlah, para petapa, aku telah menemukan jalan menuju ke kebebasan dari kematian. Akan kuberitahu kepadamu, akan kuajarkan kepadamu, kalau engkau ingin mendengar,
dan belajar serta berlatih diri seperti yang akan Buddha ajarkan, maka dalam waktu yang singkat engkau akan dapat mengerti. Bukan nanti di kemudian hari, tetapi sekarang juga di dalam kehidupan ini, bahwa apa yang ku katakan itu adalah benar. Engkau dapat menyelami sendiri keadaan itu yang berada di atas hidup dan mati. Mendengar dari penjelasan Buddha itu, mereka tetaplah tidak percaya, ya. Mereka masih menjawab dengan kata Auso Gotama, ya. Sewaktu kami masih berdiam atau menjadi pertapa bersamamu di Taman Rusa Isipatana, ya, engkau telah mengakhiri penyiksaan diri dan kemudian menjadi manusia biasa yang masih terikat akan pemuasan nafsu duniawi, ya. Karena itu kami menganggap Anda adalah seseorang yang gagal. Bagaimana seorang yang menyelesaikan atau mengakhiri penyiksaan diri ini dapat mencapai penerangan agung? Artinya mereka itu tidak percaya, karena mereka menganggap bahwa dengan penyiksaan diri saja seseorang tidak bisa menjadi Buddha atau mencapai penerangan sempurna, apalagi ini, ya, penyiksaan dirinya dihentikan. Jadi mereka tetap tidak percaya, kekeh mereka. Nah, pada saat itu kemudian Buddha mengatakan bahwa Buddha ini bukanlah kembali ke kehidupan yang sebelumnya yang penuh dengan pemuasan nafsu kesenangan duniawi, ya, tetapi Buddha telah menemukan jalan tengah atau jalan madya yang membawa kepada pembebasan. Setelah itu Buddha kemudian membabarkan khotbah pertamanya yang kemudian dikenal dengan Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dharma. Ya, khotbah pertama yang diucapkan oleh Buddha ini tepat pada saat bulan Purnama Sidhi di bulan Asada, yang kemudian kita kenal dan kita peringati sebagai Hari Suci Asada, yang biasanya diperingati pada bulan Juli atau Agustus, Juli sampai Agustus. Proses pembimbingan Dharma yang dilakukan oleh Buddha kepada 5 pertapa ini dilakukan dengan secara bertahap dan dilakukan secara terus-menerus setiap hari, ya, dengan cara ketika 2 pertapa ini mendapat bimbingan Dharma, maka 3 yang lainnya ini pergi untuk menerima dana makanan. Dana makanan yang diterima ini lalu kemudian dimakan berenam, yaitu 5 pertapa dan juga Buddha. Nah, kalau 3 pertapa yang dibimbing, maka 2 yang lainnya pergi menerima dana makanan, dan lalu kemudian dana makanan itu digunakan secara bersama atau dimakan secara bersama. Nah, 5 pertapa dibimbing dan diberi petunjuk oleh Buddha tentang bagaimana kelahiran, kelakukan, penyakit, kematian, penderitaan, nafsu keinginan, dan memahami sifat-sifat kehidupan yang sesungguhnya. Pemutaran roda Dharma atau Dhammacakkappavattana ini berisikan tentang 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia yang dalam bahasa Pali disebut sebagai Cattari Arya Sacani. Yang pertama yaitu kebenaran mulia tentang dukkha atau dukkha Arya Saca. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab dari dukkha atau dukkha samudaya Arya Saca. Yang ketiga yaitu kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha, yaitu dukkha nirodha Arya Saca. Dan yang keempat yaitu kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Jalan mulia berfaktor 8 yang membawa pembebasan, ya, ini terdiri atas 3 kelompok besar yang kemudian dikenal dengan Panya, Sila, dan Samadhi. Jalan mulia berfaktor 8 ini, ya, terdiri dari pengertian benar, pikiran benar, masuk dalam kelompok Panya. Kemudian ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar ini masuk di kelompok Sila. Kemudian yang keenam yaitu daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar,
ini masuk di kelompok samadhi atau pemusatan pikiran. Setelah Buddha selesai berkhotbah Dhammacakkappavattana Sutta ini, ya, Kondana kemudian memperoleh mata dharma karena dapat mengerti dengan jelas makna dari khotbah tersebut dan menjadi seorang Sotapanna, yaitu makhluk yang mencapai tingkat kesucian tingkat pertama. Anakondanya sekarang telah tidak lagi ragu-ragu, dan kemudian pada saat itu Buddha melakukan upasampada dengan cara mengatakan ehi biku atau mari biku. Ya, Dharma telah dibabarkan dengan jelas, laksanakanlah kehidupan suci dan singkirkan penderitaan. 2 hari setelah dari Anyakondanya atau Kondanya ini mencapai tingkat kesucian dan menjadi biku, ya, kemudian Wapa dan Badia ini menyusul. Mereka mencapai atau memperoleh mata dharma dan kemudian ditahbiskan dengan ehi biku upasampada, ditahbis langsung oleh Buddha. Lanjut di hari kedua setelah Wapa dan Badia mencapai atau memperoleh mata dharma dan menjadi biku, Mahanama dan Asaji ini juga memperoleh mata dharma yang kemudian juga ditahbiskan dengan ehi biku upasampada. Maka pada saat itu, ya, kelima petapa ini semuanya menjadi biku yang dikenal dengan Pancawagya biku. Dengan 5 petapa ini menjadi biku, ya, maka terbentuklah Sangha atau persamuan para suci, para biku. Ya, ketika itu belum ada bikuni, ya, maka Sangha pada saat itu adalah Sangha biku. 5 hari setelah memberikan khotbah pertamanya, kemudian Buddha memberikan khotbah kedua yang berjudul Anattalakkhana, itu khotbah tentang tanpa inti diri. Kemudian untuk selanjutnya Buddha juga membabarkan khotbah yang dikenal dengan Aditta Pariyaya Sutta, yaitu sutta tentang semua dalam keadaan terbakar, ya, artinya membakar nafsu keinginan. Nah, ketika Buddha menyimpulkan dari khotbah-khotbah yang telah disampaikan, ya, kelima petapa ini mencapai tingkat kesucian tertinggi atau mencapai arahat, menjadi arahat atau arahata. Selain dari pemutaran roda dharma, ya, beberapa peristiwa penting yang terjadi atau yang menjadi makna di hari suci Asada, yaitu tentu saja yang pertama, Buddha membabarkan khotbahnya untuk yang pertama kali Dhammacakkappavattana Sutta pada 5 petapa. Ya, dengan 5 petapa ini menjadi biku, maka terbentuklah Sangha biku. Ya, dengan terbentuknya Sangha biku, maka lengkaplah Triratna, yaitu Buddha Ratana, Dharma Ratana, dan Sanghara Ratana. Dikatakan sebagai khotbah pemutaran roda dharma karena, ya, diibaratkan sebagai roda. Ya, jadi ketika roda dharma ini diputar, ya, maka roda ini tidak akan berhenti. Artinya adalah ketika seorang Buddha atau ketika sosok Buddha telah membabarkan dharma, maka dharma ini akan selalu ada di dalam kehidupan di alam semesta ini. Oke, anak-anak semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk materi tentang pemutaran roda dharma telah selesai teacher sampaikan. Untuk selanjutnya teacher berharap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami apa yang teacher sampaikan, dan teacher akan memberikan tugas kepada kalian. Selain itu, teacher berharap Anda mampu membuat ringkasan serta menyimpulkan materi yang telah teacher sampaikan. Oke, dan untuk selanjutnya teacher akhiri dengan Bisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.